Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dewi Mahmuda. Ibu sering dipanggil dengan Dewi. Ibu adalah mahasiswa PPL yang praktek mengajar di sekolah kalian, yaitu MTS Negeri 1 Banjar. Di sini Ibu memegang mata pelajaran fikih dan mengajar di kelas 9C dan kelas 9D. Jadi langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu ada tentang pengertian kurban. Kurban itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu qoruba yaqrabu qurbana, yang artinya adalah dekat. Sedangkan secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun pelaksanaan daripada penyembelihan kurban ini ialah dilaksanakan setelah sholat hari raya Idul Adha atau hari raya tasyrik atau hari tasyrik, yaitu hari tasyrik itu adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah pada bulan Arab. Selanjutnya itu ada hukum dan dalil tentang kurban. Hukum daripada pelaksanaan kurban ini ialah sunnah muakkad. Mengapa dikatakan sunnah muakkad? Dari kita jawab lagi. Nah, sunnah muakkad itu, arti dari sunnah muakkad itu sendiri ialah suatu ibadah yang mana ibadah tersebut mendekati kepada hal yang wajib. Nah, sebagian jumhur ulama mengatakan bahwasanya pelaksanaan daripada kurban ini adalah sunnah muakkad. Namun pada Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya pelaksanaan kurban ini ialah wajib. Lalu apa dalil yang menguatkan daripada pelaksanaan kurban ini? Dalil yang menguatkan daripada pelaksanaan kurban ini itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, selain itu ada juga salah satunya hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tetapi bagi kalian hukumnya tatawu atau sunnah, yaitu adalah sholat witir, menyembelih udhiyah, dan sholat duha. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Selanjutnya ada syarat daripada hewan kurban. Yang pertama itu ada domba yang berumur 1 tahun atau mendekati tahun kedua. Yang kedua ada unta yang berumur 5 tahun atau mendekati tahun ke-6. Yang ketiga ada sapi yang berumur 2 tahun atau mendekati 3 tahun. Yang terakhir itu ada kambing yang berumur 1 tahun. Selanjutnya syarat yang kedua itu ada syarat dalam memilih binatang sembelihan. Maksudnya syarat kita memilih sebelum kita membeli hewan kurban tadi. Nah, yang pertama syaratnya adalah hewan tersebut tidak cacat dan tidak buta. Yang kedua, hewan tersebut tidak pincang di antara salah satu kakinya atau keduanya. Yang ketiga, hewan tersebut tidak sakit. Yang keempat, hewan tersebut tidak sangat kurus. Yang terakhir itu adalah hewan tersebut tidak terputus telinganya atau anggota tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan daging kurban. Nah, daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian yang lainnya lagi untuk yang berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari raya yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Nah, maksud daripada ayat tersebut itu adalah para umat muslim itu menyaksikan. Nah, mereka menyaksikan akan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki tersebut bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Allah
Allah sudah menentukan hari yang mana hari tersebut terdapat rezeki yang diberikan kepada umat muslim. Contohnya seperti binatang ternak. Nah, binatang ternak yang disembelih kurban tadi, nah itu sebagiannya Allah memerintahkan untuk memakan daripada sebagian rezeki mereka tadi apa? Kembali lagi ke binatang ternak. Dan sebahagiannya lagi itu mereka berikan kepada orang yang sengsara atau fakir. Pemanfaatan daripada daging kurban itu sendiri itu adalah lebih utama jika pembagian kepada fakir miskin atau orang-orang, nah itu dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan masak. Mungkin ini saja. Selanjutnya kalian akan melihat video. Nah, video ini tentang sejarah kurban yang sudah kita bahas sebelumnya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini."
Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin dengan adanya video tadi yang sudah kalian tonton sebelumnya akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jadi langsung saja kita simpulkan bahwasanya kurban adalah penyembelihan hewan, yaitu guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum